Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Cahyani dengan NIM 607042300048. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil proposal tugas akhir mata kuliah riset pemasaran yang berjudul Tinjauan mengenai aktivitas public relation dalam pemasaran motor Honda di Indonesia, studi pada PT Astra Honda Motor tahun 2025. Latar belakang dari penelitian ini yaitu public relations memiliki peran penting dalam membangun hubungan yang baik antara organisasi dan publiknya. Di era digital saat ini, peran PR semakin krusial karena informasi dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial. Situasi ini membuat perusahaan harus mampu merespons isu dengan cepat dan tepat. Kasus pada PT Astra Honda Motor atau AHM menjadi contoh nyata. Sebagai pemimpin pasar otomotif di Indonesia, AHM menghadapi krisis reputasi akibat isu rangka ESAF pada tahun 2023. Banyak konsumen mengeluhkan kerusakan pada rangka motor dan menyebarkannya secara viral di media sosial. Meskipun AHM telah melakukan klarifikasi, sebagai publik menilai respons perusahaan kurang cepat dan kurang empatik, sehingga menurunkan kepercayaan terhadap merek Honda. Permasalahan inilah yang mendorong penelitian ini, yaitu untuk memahami bagaimana strategi dan aktivitas public relations AHM berperan dalam memulihkan reputasi dan mempertahankan kepercayaan konsumen di tengah krisis reputasi digital. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aktivitas public relations yang dilakukan PT Astra Honda Motor dalam memasarkan motor Honda di Indonesia. Pertanyaan ini akan dijawab melalui analisis aktivitas PR dalam mengelola komunikasi krisis dan reputasi merek, khususnya pasca isu rangka ESAF. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis aktivitas public relations PT Astra Honda Motor dalam memasarkan produk sekaligus menjaga reputasi perusahaan. Secara khusus, penelitian ini menggambarkan bagaimana strategi PR diterapkan untuk memulihkan kepercayaan publik, membangun citra positif, serta mendukung aktivitas pemasaran melalui komunikasi yang transparan dan akuntabel. Penelitian ini didukung oleh beberapa teori utama. Yang pertama yaitu teori public relations dari Cutlip, Center, dan Broom pada tahun 2013 yang menjelaskan bahwa PR berfungsi membangun hubungan saling menguntungkan antara organisasi dan publiknya melalui komunikasi dua arah yang etis. Dalam konteks AHM, teori ini digunakan untuk melihat bagaimana PR menjaga hubungan baik dengan publik saat krisis reputasi terjadi. Yang kedua yaitu Situational Crisis Communication Theory atau SCCT oleh Combs pada tahun 2007 dan 2021. Teori ini menekankan bahwa setiap krisis memerlukan strategi komunikasi yang berbeda, tergantung pada bagaimana publik menilai tanggung jawab perusahaan terhadap krisis tersebut. SCCT juga menekankan pentingnya kecepatan, empati, dan tanggung jawab dalam setiap pernyataan publik. Yang ketiga yaitu Brand Equity Theory dari Kotler dan Keller pada tahun 2018. Yang menjelaskan bahwa citra merek dan kepercayaan konsumen adalah aset yang sangat berharga dan dapat dipengaruhi oleh aktivitas komunikasi perusahaan termasuk PR. Lalu yang terakhir itu ada Integrated Marketing Communication atau IMC dari Dewi pada tahun 2024 yang menggambarkan bahwa PR, iklan, dan promosi harus berjalan selaras agar pesan yang disampaikan konsisten di semua kanal komunikasi. Dengan keempat teori ini, penelitian saya memadukan aspek komunikasi krisis, citra merek, dan strategi PR digital untuk memahami efektivitas aktivitas PR AHM dalam konteks pemasaran.
Beberapa penelitian sebelumnya menjadi acuan dan pembanding dalam penelitian ini. Penelitian oleh Atok pada tahun 2025 membahas manajemen krisis AHM dan menemukan bahwa komunikasi dengan stakeholder sudah berjalan baik, namun belum optimal di media digital. Kemudian, Reynaldi dan Saputra pada tahun 2024 menyoroti bahwa respons awal AHM terhadap isu ESAF terkesan lambat, tetapi perusahaan berhasil memperbaikinya di fase pemulihan reputasi. Sementara Kasim pada tahun 2023 dan Azahari pada tahun 2025 menekankan pentingnya PR sebagai penghubung antara manajemen internal dan publik eksternal dalam menjaga kepercayaan. Dari beberapa penelitian tersebut, terlihat bahwa belum banyak penelitian yang berfokus pada fase pasca krisis, khususnya pada strategi pemulihan reputasi di era digital. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi gap tersebut dengan mengkaji aktivitas PR AHM setelah krisis ESAF dalam konteks komunikasi digital dan kepercayaan merek. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi seperti rilis resmi perusahaan, media sosial, berita, dan laporan terkait. Periode penelitian mencakup tahun 2023 hingga 2025. Gambaran umum PT Astra Honda Motor. PT Astra Honda Motor merupakan pemimpin pasar sepeda motor di Indonesia dengan jaringan distribusi dan layanan yang luas. Honda dikenal sebagai merek yang kuat, aman, dan terpercaya oleh masyarakat Indonesia. Kronologi isu ESAF. Pada tahun 2023, muncul keluhan konsumen terkait rangka ESAF yang dianggap mudah berkarat dan patah. Isu ini kemudian viral di media sosial dan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Hal ini mendorong AHM untuk melakukan klarifikasi dan investigasi bersama pihak terkait. Pada fase awal, AHM melakukan klarifikasi melalui media sosial dengan menjelaskan bahwa bercak kuning pada rangka adalah silikat, bukan karat. Selain itu, AHM juga mengeluarkan rilis pers resmi untuk menenangkan publik dan menjaga citra perusahaan. Selanjutnya, AHM bekerjasama dengan KNKT dan Kementerian Perhubungan untuk melakukan investigasi. AHM juga membuka layanan cek rangka gratis di seluruh bengkel AHAS. Langkah ini menunjukkan tanggung jawab dan transparansi perusahaan kepada konsumen. Dalam fase pemulihan, AHM meluncurkan program garansi rangka 5 tahun tanpa batas kilometer. Selain itu, AHM juga menjalankan kampanye keamanan dan kenyamanan berkendara untuk mengembalikan kepercayaan dan memperkuat citra merek Honda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi public relations AHM cukup efektif dalam meredam krisis. Kepercayaan konsumen perlahan kembali dan citra Honda tetap terjaga sebagai market leader di industri sepeda motor Indonesia. Demikian pemaparan hasil tugas akhir yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.